Iran sedang menggelar pemakaman pemimpin tertinggi Ali Khamenei dengan pertunjukan besar-besaran sebagai bentuk perlawanan, tapi juga mungkin menunjukkan ketidakpastian. Ratusan ribu orang memadati jalan-jalan di Teheran hari ini, mengibarkan bendera Iran, meneriakan "Matilah Amerika", dan menyerukan balas dendam terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, orang terpenting yang tidak terlihat adalah Mujtaba Khamenei, putra sekaligus pemimpin tertinggi yang baru yang hingga kini belum juga tampil di depan umum. Perang dimulai pada 28 Februari menimbulkan pertanyaan baru tentang siapa yang sebenarnya berkuasa di Teheran. Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kita ditemani oleh Dana Stral, Direktur Riset di Washington Institute for Near East Policy, serta mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Timur Tengah. Dana, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English hari ini. Terima kasih. Senang bisa bersama Anda. Di tengah negosiasi nuklir AS-Iran di sini, ada pemakaman untuk pemimpin tertinggi Iran yang tewas dalam serangan pada hari pertama perang ini. Bagaimana kejadian yang sedang berlangsung di Teheran saat ini memengaruhi situasi negosiasi yang sudah tidak menentu? Sebenarnya, hal itu sama sekali tidak memengaruhi situasi negosiasi. Saya rasa apa yang kita lihat di sini adalah bagian dari rezim Iran yang berusaha menampilkan citra tertentu, bertepatan dengan perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Semua sudut kamera dirancang sedemikian rupa untuk memberikan efek maksimal agar terlihat seolah-olah ada dukungan besar untuk rezim ini. Teriakan yang dikoordinasikan tentu saja dimaksudkan untuk mengirim pesan yang sangat spesifik kepada Amerika Serikat dan Israel. Pencitraan yang diatur dengan cermat dari berbagai delegasi dengan berbagai tingkatan yang berkunjung. Jadi semuanya dimaksudkan untuk mengirimkan pesan bahwa rezim ini bertahan dan telah bertahan dan masih ada di sini. Tapi apa dampaknya? Sama sekali tidak ada dampak pada negosiasi. Anda berbicara tentang citra publik di sini, tapi fakta bahwa Mujtaba Khamenei, pemimpin tertinggi yang baru, bahkan tidak hadir di pemakaman ayahnya. Seperti apa citra publiknya di sini? Pesan apa yang disampaikan ini bahkan kepada rakyat Iran biasa? Nah, pesan yang disampaikan adalah, apakah Mojtaba benar-benar penting? Siapa sebenarnya yang mengambil keputusan? Dan yang kita lihat adalah dia belum muncul. Dia belum melakukan apa-apa, selain mengeluarkan satu pernyataan tentang negosiasi ini. Tapi dia sama sekali tidak hadir. Namun, semuanya tetap berjalan di Iran. Negosiasi tetap berjalan meskipun ada pernyataan yang katanya berasal dari Mojtaba, di mana dia mengatakan dia skeptis terhadap negosiasi ini, tapi membiarkan negosiasi itu terus berjalan untuk sementara waktu. Dan menurut saya yang jelas adalah ada berbagai faksi dan pandangan yang berbeda di dalam rezim Iran yang rusak, melemah, dan terpecah. Dan mereka sedang mencoba mencari tahu sekarang apa sikap mereka yang sebenarnya dalam negosiasi ini dan terhadap komunitas internasional. Pada saat yang sama, selama prosesi pemakaman ini, kami mendengar teriakan "Matilah Amerika" dan "Matilah Presiden Amerika Donald Trump sendiri". Ini bukan pesan yang biasanya ditoleransi oleh Presiden Trump. Bisakah kita mengharapkan respons dari AS Serikat? Seperti apa respons itu nantinya, jika memang ada? Ya, kita sudah melihat Amerika Serikat merespons dengan sangat jelas ketika Iran melanggar komitmen mereka dalam nota kesepahaman MOU. Kita telah melihat beberapa uji coba baik di Lebanon maupun di Selat Hormuz. Presiden Trump memang memerintahkan serangan militer terhadap Iran, dan kemudian kita melihat kedua belah pihak menurunkan ketegangan. Karena pada titik ini kedua belah pihak tampaknya telah memperhitungkan atau menghitung bahwa mereka lebih banyak mendapatkan keuntungan dengan melanjutkan dan menguji negosiasi ini daripada kembali ke perang skala penuh. Baik, Dana, saya ingin mendengar perspektifmu tentang komentar berikut dari Presiden Amerika Serikat sendiri. Di tengah negosiasi ini, Trump kembali mengancam, kita bisa melakukan ini dengan cara mudah atau cara sulit, membuat kesepakatan atau kembali berperang. Mari kita dengarkan komentar dari Presiden Amerika Serikat. Kita mungkin hampir mencapai kesepakatan. Saya tidak tahu. Maksud saya, kita akan menang bagaimanapun caranya. Kita akan membuat kesepakatan atau kita akan menyelesaikan tugasnya, oke? Dan tidak akan sulit untuk menyelesaikan tugasnya. Saya lebih memilih membuat kesepakatan karena saya tidak ingin mempengaruhi 91 juta orang. Kita bisa menghancurkan jembatan mereka dalam 1 jam. Kita bisa mematikan pasokan energi mereka, semua pembangkit listrik besar yang mereka bangun, pembangkit-pembangkit listrik besar, indah, modern yang menghabiskan banyak uang. Sekarang mereka tidak punya uang lagi. Kita belum memberi mereka uang, tapi kita bisa mematikan listrik dan pembangkit listrik mereka. Dan saya rasa hanya butuh sebagian kecil dari satu sore. Semua pembangkit listrik itu akan hilang. Dan mereka tahu itu. Mereka tahu itu.
Ancaman militer yang kuat di sini, tapi Dana, apakah opsi militer benar-benar masih menjadi pilihan? Kembali ke perang, atau apapun yang terjadi selanjutnya akan lebih banyak terjadi di ruang negosiasi? Ini sama saja seperti biasanya dari pemerintahan Trump. Mereka secara konsisten mengatakan, seperti banyak pemerintahan presiden sebelumnya, bahwa mereka lebih memilih diplomasi, tetapi tetap mempertahankan opsi militer. Kita sudah pernah mendengar Trump mengancam akan menargetkan instalasi sipil, jembatan, dan infrastruktur energi sebelumnya. Dia secara konsisten mundur dari ancaman itu. Dan pertanyaannya lagi, untuk tujuan apa? Yang kita inginkan adalah Iran yang menyerahkan senjata nuklirnya, apapun yang tersisa, menghentikan dukungan untuk proksi regional, dan menghentikan program misilnya. Dan kami sebenarnya menginginkan kebebasan dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Iran. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kemungkinan membuat Amerika Serikat terlibat dalam kejahatan perang dengan menargetkan infrastruktur sipil akan membawa Amerika Serikat lebih dekat pada tujuan-tujuan tersebut. Dan kita telah melihat Presiden Trump berulang kali hampir mengambil langkah itu, lalu mundur kembali karena dia tahu bahwa Amerika Serikat dan kawasan bisa kehilangan jauh lebih banyak jika kembali ke perang skala penuh. Dan Astro, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English hari ini. Terima kasih banyak sudah berbagi wawasan ini. Terima kasih.